Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video interaktif. Seperti biasanya saya akan menanggapi dan menjawab pertanyaan teman-teman yang ditulis di kolom komentar YouTube. Oke ya, ini ada pertanyaan dari Mas Ismail MZ. Mas, saya mau nanya nih, saya punya burung lepas trotol, hariannya sering ngeplong, emosinya meledak-ledak. Belum pernah saya track, apalagi gantang, emosinya kadang sering keluar. Apa bisa boleh di track? Ini saya pemula, rawatan dari trotol, eksekusi gimana nih kalau saya coba gantang, apakah aman buat mental burung saya? Oke, jadi gini ya, pastol itu kan memang sifatnya, karena dia masih burung muda, maka saya sering katakan burung itu masih belum punya kestabilan. Kadang-kadang itu kalau dia berani seolah-olah itu paling berani, kalau dia tuh waktu mau kerja seolah-olah paling bisa gitu ya. Itu kan burung masih pastol tuh seperti itu. Ya kalau aku sih ya, aku kan banyak burung-burung pastol nih yang memang sengaja tidak saya adu. Karena saya paham betul, untuk jangka panjang burung yang saya pelihara itu kan supaya kita bisa menjaga bagaimana nantinya mental itu tidak sampai cacat lah ya, jangan sampai kena mentalnya, istilahnya seperti itu. Maka yang paling aman menurut saya itu paling tidak lah itu 1 kali mabung. Jadi dari pastol ya, mutasi pastol itu kita mabung, nanti mabung pertama itu silakan nanti kita bisa paling tidak ya latberkan burung itulah, untuk ngajari burung itu, untuk memupuk kepercayaan diri burung itu ya, melatih burung itu. Nanti lebih amannya lagi teman-teman, itu kalau kita mau bersabar di umur sekitar 2,5 tahun atau 2 kali mabung. Jadi 1 kali pastol, 2 kali mabung gitu ya, itu lebih aman gitu Om Ismail ya, lebih amannya seperti itu. Tapi kalau memang sampai tidak sabar nih, rata-rata orang tidak sabar, dan rata-rata burung yang akhirnya rusak itu karena ketidaksabaran dari yang punya. Ingat teman-teman ya, musuhnya burung bagus, musuhnya burung kualitas itu bukan burung, tapi yang punya. Kalau yang punya itu tidak sabar, ya ambisi, itu biasanya seperti itu. Yang tadinya burung itu sebenarnya burung bagus, burung punya karakter, akhirnya nanti dewasanya atau mabung pertama itu biasanya bermasalah. Itu gara-gara biasanya pastolnya tuh sering diadu gitu ya. Gitu Om Ismail, kalau sampean pinginnya sesekali nggak apa-apa lah dilatberkan. Tapi kalau lebih amannya menurut saya lebih baik ya nunggu nanti setelah mabung aja burungnya gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Om Sigit Riansah. Di video ini ada statement yang bisa membungkam channel-channel yang merendahkan ilmu Mas Anda. Secara tidak langsung, kalian yang merendahkan pengalaman Mas Anda soal murai batu bisa tonton video ini. Dengarkan baik-baik, sejak kapan Mas Anda mulai main murai batu? Masih berani bilang miskin ilmu dan gak mampu mencetak burung kualitas nasional. Justru channel-channel yang merendahkan channelnya Mas Anda harus berkaca-kaca dulu. Dari segi interaksi upload aja berbeda. Ingat, punya nama di pernasionalan ya, di burung nasional bukan berarti bisa merendahkan orang lain. Gini ya teman-teman ya, orang kalau sudah ada kepo dengan saya atau orang sudah ada sensitif dengan saya, berarti kan menganggap saya ya. Sedangkan saya juga tidak pernah menganggap mereka. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada persaingan dan sebagainya. Ya, saya tidak mengatakan saya paling benar, saya tidak mengatakan saya paling bisa. Tapi paling tidak saya itu banyak belajar dan saya banyak pengalaman. Dan semoga saja apa yang sudah saya berikan, ya toh nyatanya saya lakukan ini semua loyalitas. Banyak orang membuat channel itu dengan dasar mereka mencari keuntungan, seperti mana berjualan produk dan sebagainya. Nah, seharusnya saya sudah melakukan hal tersebut. Cuman karena saya pengen
teman-teman itu lebih fokus lagi dengan apa yang saya sampaikan, lebih baik saya tidak usah seperti itu. Karena di bidang lain saya masih bisa mendapatkan keuntungan. Gitu loh teman-teman ya. Bukan berarti saya itu memanfaatkan momentumnya di sini. Gitu loh ya. Jadi salam lah untuk channel-channel yang mungkin sering mengatakan hal tentang saya. Ya mungkin mereka paling bisa, atau mereka paling benar, atau mereka merasa nasional di atas nasional. Abaikan saja. Biasanya kalau orang itu sensitif, nah ya berarti saya juga nggak ngerti sih siapa gitu ya yang sensitif gitu, siapa, terus merespon saya siapa. Toh saya juga nggak merasa ada persaingan. Karena apa? Karena saya juga tidak ada permainan dalam dunia produksi dalam burung ini tadi. Gitu ya. Oke, lanjut aja. Oh ya, mungkin ada seseorang yang mungkin agak sensitif gitu ya di saat saya berstatement tentang pakan burung, berstatement tentang burung Malaysia. Ya, mereka kan jelas ya teman-teman ya. Karena mereka mungkin ada usaha di situ ya. Ya kalau saya ini nggak bisa. Saya kalau gini ya teman-teman ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar itu harus dikatakan. Karena dia mempunyai hak. Terlepas mereka itu suka atau tidak, itu bukan kapasitas saya untuk memberikan mereka itu kebahagiaan gitu loh ya. Saya itu pokoknya yang penting menyampaikan sesuatu yang baik dan benar. Gitu ya. Lanjut, terima kasih Mas Sigit Rian Sah ya sudah memberikan komen untuk teman-teman yang lain. Oke, lanjut untuk Mas Hafiz Gifari. Public comment, salam kenal dari saya di Jakarta. Saya seorang tunanetra yang senang memelihara murai batu, dan saya juga masih pemula Om. Senang sekali bisa dapat banyak ilmu dari Om Sanda. Semoga sehat terus. Ini dari Mas Hafiz Gifari. Jadi tulisannya gini, ADA public comment. Oke lah. Beliau ini mengatakan beliau ini tunanetra ya, tapi memelihara burung luar biasa menurut saya, dan kebetulan yang dipelihara adalah murai batu. Ini cukup membuat saya senang ya. Ternyata di segi kekurangan tetap ada keinginan untuk mengolah burung murai batu. Banyak dari beberapa teman juga ada yang pernah saya temui, dia tidak bisa bicara teman-teman ya, tunarungu ya berarti ya, itu memelihara burung murai batu. Dan ini tidak sekali saya temukan seperti itu. Seperti mana ada ya dulu di Rumah Ngunut ya, teman-teman mungkin kalau sering ikut channel saya ini kan pasti tahu ada orang namanya Fadol yang dia waktu itu benerin alat MP3 ku ya. Waktu itu MP3 bermasalah, waktu aku review bermasalah, dia yang menyelesaikan gitu ya, mengatasi itu. Jadi gini teman-teman, kalau yang teman-teman kita yang tunarungu ya, nggak bisa bicara ini, mereka memang sewaktu kita berbicara itu mereka sulit untuk menangkap, mungkin nggak dengar malahan ya. Tapi saat burung bersuara, kebanyakan mereka ini, teman-teman kita ini ya, itu dengar. Saya pernah coba itu. Dan saya ada satu teman juri yang bapaknya juga pemain burung, itu orang Lampung. Itu bapaknya juga nggak bisa bicara ya. Tapi pinter dalam setting burung itu. Wah, gitu ya teman-teman ya. Saya senang, terima kasih Mas Hafid Gifari ya. Ini dengan adanya keterbatasan Mas Hafid ini masih mau ya memelihara burung murai batu. Luar biasa teman-teman ya. Nanti Om tentu saja Om Hafid kan masih bisa mendengar, ini kan dengan indera pendengarannya ini luar biasa ya. Jadi mungkin dengan feelingnya main dengan, ingat ya, piara burung itu bukan hanya sebatas teori yang settingannya berapa, ini berapa, rawatannya bagaimana. Ingat saya sering katakan, pelihara burung itu 70%-nya adalah rawatan, 30%-nya ada sugesti. Sugesti ini juga kuat teman-teman. Nah, mungkin dengan adanya Mas Hafiz Gifari ini tadi, dia menjiwai mungkin suara burung itu. Akhirnya bisa menemukan, oh burung yang bagus itu seperti apa.
burung yang kurang bagus seperti apa, burung ada kesiapan lomba seperti apa, burung yang kurang lomba atau tidak siap dilombakan seperti apa. Tuh, mantep, cakep. Oke ya, kita lanjut ke Yonata Mangkulangit. Nah, Om bikin ulasan dong untuk perawatan murai batu yang ekornya kecabut terus susah tumbuh. Tumbuh tapi cuma motifnya dan lancurnya ekor utamanya tidak tumbuh. Padahal waktu nyabut ekor kecabut semua, tidak ada yang patah. Mohon solusinya Om. Jadi gini ya, kalau urusan cabut itu biasanya yang luka itu kan di pori-porinya. Kalau pori-porinya itu bermasalah atau tertutup karena ada luka, biasanya memang dia tertutup. Dan kalau tertutup itu kita butuh proses. Gitu ya, kita butuh proses. Prosesnya seperti apa? Oke lah, nanti dilihat di pangkal ekor itu. Nanti sampai seko aja pakai air hangat. Jangan digosok. Ingat ya, jangan digosok. Tempelkan aja spons ke pangkal ekor itu, biarkan. Nanti kalau sudah mulai enaknya ngomong mamel ya, kalau orang Jawa bilang tuh mamel, baru nanti kita cari bawang putih, kita tempelkan, kita gosok sedikit aja. Nanti dia itu akan keluar nanti ya. Kalau ada merah-merahnya itu nanti udah cukup, dan itu insya Allah dia nanti akan tumbuh. Gitu ya, itu untuk memproses bulu ekor atau bulu apapun yang tidak tumbuh karena awalnya dikecabut itu tadi. Gitu Om Jonathan, nanti dicoba ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Ahmad Himyar. Assalamualaikum Om, salam kenal, saya dari Lampung. Saya mau tanya Om, burung saya ini kalau digantang awal mainnya bagus, tapi setelah detik-detik terakhir ngeruji Om, kenapa ya? Gini, saat kita datangkan burung itu ke lomba, saat kita lombakan burung itu kan bukan hanya sebatas mental atau karakter yang kita bicarakan saat burung itu dilombakan. Jelas yang dipertaruhkan saat burung itu dilombakan itu kan mentalnya. Yang dinilai adalah materi suaranya. Nah, pendukung mental ini apa? Yaitu tenaga. Mungkin begini Om Ahmad Himyar ya, kalau burung itu muda, biasanya itu memang burung muda itu kan masih belum punya kestabilan. Kalau dia waktu mau kerja bagus aja kayak seolah-olah paling bisa kerja. Awal itu sudah dihabiskan tuh tenaganya. Nanti setelah pertengahan dia ngeloyo, ada penurunan tenaga. Kadang-kadang tuh ada yang hanya lompat-lompat, hanya diam ngetem, atau ada juga yang jatuh. Ya gitu. Nah, kalau untuk burung yang sudah dewasa sudah jelas nih, karena ini urusannya adalah stamina. Nah, nanti kita bisa proses nih, gimana sih caranya supaya burung kita mempunyai nafas panjang. Ya gitu ya. Yaitu dengan cara kita bisa pakai cara jemur rodong, atau kita bisa bisa pakai umbaran. Yang jelas nih, umbaran itu memang suatu bentuk upaya untuk supaya burung kita nanti mempunyai napas panjang lah, istilahnya seperti itu. Gitu ya Mas Ahmad Himyar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Om Asep Nurdiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Sanda mau izin bertanya. Saya di rumah punya trotol umur 2 bulan. Kenapa ya masih belum doyan makan fur? Sudah saya upayakan agar mau makan fur dengan cara kroto ditetesi minyak ikan, terus ditabur fur lembut yang saya tumbuk sendiri, malah nggak mau dimakan. Juga kroto yang terbau furnya. Mohon pencerahannya, terima kasih. Gini, sebenarnya minyak ikannya nggak usah diteteskan. Nggak usah, kalau proses kita mau ngefurkan burung nggak usah dikasih minyak ikan ya, dengan harapan mungkin supaya berbau amis, supaya burungnya mau. Belum tentu burung itu dengan berbau amis. Ini satu contoh nih, burung gini ya, terus saya kasih fur-fur protein tinggi yang berbau amis, dia nggak mau gitu lah ya, karena dia sudah terbiasa dengan fur gold coin. Nah gini, untuk ngajari apalagi burung trotol di sini sebenarnya mudah, asal kita mau totalitas ya. Mudah asal totalitas. Sebenarnya ada beberapa burung ya teman-teman ya, yang sudah aku furkan ya. Mulai dari burung dari Om Komang itu, yang malah burung dari trotol sampai pastol ya, produksi tempatnya Om Komang itu kan,
Yang betina kan itu aku bawa, adiknya kobra itu kan aku bawa. Itu malah makannya cuman kroto aja. Jarak 2 hari ya langsung makan fur. Terus ada lagi yang trotolan, yang dari anak Dominic itu kan udah aku panen, umurnya kan 1 bulan lebih sedikit, itu sudah juga sudah makan fur, gitu ya. Nah, sebenarnya mudah, asal mau totalitas. Biasanya yang bermasalah ini karena kita tidak totalitas. Gini nih caranya. Ini mungkin ya lebih mudahnya besok saya waktu anaknya si tampan ini kan juga mungkin sekitar kurang lebih 2 minggu lagi kan panen nih. Anaknya tampan nanti saya ajari dengan visual, tapi di sini saya coba gambarkan aja dulu. Jadi gini, pastikan aja trotolan itu pertama itu dia betul-betul gemuk. Ya, betul-betul gemuk, jangan nyilet, gemuk dia. Biarkan dia gemuk dulu untuk beberapa hari, pastikan aja dia gemuk ya, bisa kita kasih aja kroto tiap hari dulu lah. Untuk 3 hari sampai 1 minggu itu biar dia gemuk. Dia nanti kalau udah gemuk, baru nanti kita proses tuh ya. Langkah awal nih, kita campurkan aja sedikit aja campurnya, nggak usah dikasih air kering itu aja ya, kita campurkan, kocok gini ya. Sedikit aja takarannya untuk furnya itu, cuman untuk biar nempel aja. Nanti biar dia ada berasa dulu aja. Nah nanti dia makan tuh ya. Besok karena ini habis nih, kita taruh itu fur halus di bawah, sedikit aja di bawah. Terus yang atas kita kasih kroto yang kita campur dengan fur, kita kocok-kocok tuh kita taruh di atasnya. Sedikit aja kita berikan kroto yang ada furnya itu tadi. Dia makan habis, setelah habis dia nanti akan melihat fur yang di bawah. Karena dia sudah merasakan fur sebelumnya, dia pasti akan mau makan di bawah. Nah, cara melihatnya apa? Saat kita berikan pagi itu tadi teman-teman, mungkin habisnya kan sekitar sebelum siang itu udah habis lah kroto yang kita berikan itu tadi yang kita campur dengan fur ya. Nah nanti biarkan itu sampai kita sore, nanti kita lihat. Kalau di kotoran di bawah itu kok ada warnanya hijau, kalau kita pakai fur hijau ya, sudah dipastikan burung itu mau makan furnya. Nah untuk 3 hari ke depan, ini loh yang saya katakan totalitas ya. 3 hari ke depan itu udah kita nggak berikan dia itu kroto atau EF sama sekali. Jadi kita berikan aja dia itu fur, pure full aja ya, entah itu fur lembut atau fur yang sudah kasar. Nanti kalau mau nyampurkan ya gitu lagi, kita berikan aja fur kasar di bawah, fur lembutnya di atas. Nanti dia secara tidak langsung dia pasti akan secara otomatis nih ya, dia nanti akan makan fur yang di bawah itu juga. Gitu ya, mudah kok pokoknya. Sebenarnya mudah, hanya saja kadang-kadang karena kita tidak totalitas. Karena kita tidak totalitasnya gini. Kayaknya sayang sayang nanti burungnya bermasalah gitu ya. Takut nanti burungnya kelaparan gitu ya. Kita masih dikit kasihkan kroto di atasnya, kita kasihkan dikit. Nanti bermasalah itu malahan. Dia sudah nanggung makan kroto itu tidak banyak, tidak mencukupi. Dia juga belum doyan makan fur. Maka kalau udah totalitas seperti itu, maka saya bilang di awal tadi kan, pastikan burung itu gemuk dulu. Karena untuk 3 hari sampai 1 minggu ke depan, dia tuh melewati masa yang sulit, yaitu dia makan tanpa ada EF sama sekali. Dia harus makan fur. Nah, kita lihatnya di sore itu tadi ya. Kalau ada di situ kok ada kotoran furnya, udah. Kalau aku teman-teman itu tega aku teman-teman. Dan alhamdulillahnya malah burung yang aku tangani dengan seperti itu, burungnya aman, hidup semua. Ya, malah kalau nanggung, nah itu nggak totalitas, malah itu yang gampang mati. Gitu ya teman-teman ya.